Jangan nanti lalainya di sana, lempar bolanya kemari. Kalau saya ya, nggak mungkin mereka nggak punya arsip 169. Kamis 12 Oktober 2023, untuk ketiga kalinya, tim kuasa hukum korban dugaan pembunuhan di depan Unkris Wesapa Kupang mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk mengawal proses penegakan hukum yang sampai saat ini dirasa belum maksimal. Pasalnya, Kejari Kota Kupang tidak memperpanjang penahanan terhadap salah satu tersangka, yaitu Marten Soleman Kunai alias Teni Kunai, lantaran nama yang bersangkutan tidak ada dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polresta Kupang Kota. Dari hasil audiensi ketiga antara kuasa hukum korban dengan Kasih Pidum, Kasih Intel, Kasih Datun, dan jajaran Kejari Kota Kupang, belum ada hasil alias nihil. Kejari Kota Kupang tetap pada pendiriannya tidak bisa memperpanjang penahanan Marten Kunai lantaran tidak ada dalam SPDP. Kejari hanya menerima 7 SPDP dan 8 tersangka, namun tidak ada nama Marten Kunai. Paul Hariwijaya, kuasa hukum korban Roy Bole, menilai ada dugaan pembiaran dari pihak Kejari Kota Kupang sehingga hal ini bisa terjadi. Hal itu terbukti ketika kuasa hukum menanyakan upaya dan koordinasi dari kejaksaan, namun jawaban yang dilayangkan oleh Kasih Pidum, Kasih Intel, dan jajaran Kejari Kota Kupang sangat bias. Tapi yang saya kritisi adalah ada pemberitahuan penetapan tersangka baru dan penahanan terhadap tersangka baru. Yang saya kritisi adalah kenapa pada saat itu kejaksaan tidak mengingatkan kepada penyidik bahwa ini tidak bisa hanya diberikan, hanya dikirimkan terkait pemberitahuan penahanan dan penetapan tersangka, tapi harus dibarengi juga dalam SPDP yang termuat nama tersangka, sehingga mengantisipasi kejadian seperti ini. Itu yang saya kritisi. Bagian dari karena hanya tidak melampirkan SPDP untuk perpanjangan penahanan. Iya. Hanya cuman karena itu. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau kita mengacu ke Perkap, seharusnya sebelum penetapan tersangka itu dikirim, seharusnya harus dicek dulu SPDP 169 udah ada nama tersangkanya atau belum. Kalau saya seperti itu, jangan nanti lalainya di sana, lempar bolanya kemari. Kalau saya ya, nggak mungkin mereka nggak punya arsip 169. Kalau 169 sudah nama tersangka, seharusnya dikirim SPDP. Paul menyebut ini merupakan potret penegakan hukum yang menyedihkan dan buruk karena tidak dicantumkan dalam SPDP, tersangka Marten Kunai bisa dilepas dengan mudah padahal sudah memenuhi syarat material. Kami tetap berpendapat bahwa ada dugaan praktek pembiaran di sini, sengaja membiarkan hal ini terjadi sehingga di penghujung saat penyidik mau memperpanjang penahanan Marten Kunai, maka jaksa dengan mudah bisa memberikan jawaban bahwa nama Marten Kunai tidak ada dalam SPDP. Yang sangat miris atau menyakitkan adalah menurut hemat kami bahwa dengan tidak tercantumnya nama Marten Kunai di dalam SPDP berdampak pada saudara Marten Kunai harus dilepaskan atau dibebaskan demi hukum. Itu yang mana sejak awal ditetapkan tersangka, pasti polisi mengantongi 2 alat bukti yang cukup dan penuh keyakinan, makanya ditetapkan sebagai tersangka. Ini merupakan cerminan atau potret penegakan hukum yang sangat-sangat menyedihkan, menurut kami sangat buram, sangat gelap, karena berdasar hanya karena tidak tercantumkan nama dalam SPDP, maka terduga pelaku yang sudah memenuhi syarat material sebagai tersangka atau terduga pelaku tindak pidana dilepaskan dengan mudah seperti ini. Dalam hal ini mewakili keluarga almarhum merasa bahwa ada semacam saling lempar tanggung jawab juga seperti itu. Jadi mungkin dari Kapolri juga bisa memberikan atensi khusus gitu. Meski demikian, kuasa hukum bersama keluarga akan terus mengawal dan dalam waktu dekat akan bersurat ke Kejagung, Kapolri, dan Menko Polhukam untuk menyoroti persoalan ini. Clemens Punit, AFB TV, melaporkan.